Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang materi himpunan masihan. Nah, tapi untuk yang sekarang kita masuk ke subbab operasi himpunan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik akan dapat memahami tentang apa saja yang termasuk dalam operasi himpunan, seperti gabungan himpunan, irisan himpunan, dan selisih himpunan. Namun tidak hanya itu, peserta didik juga mengetahui sifat-sifat operasi himpunan, seperti sifat identitas, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat idempoten, sifat distributif, hukum De Morgan, dan juga ada sifat-sifat yang lain. Dan tidak hanya itu, ada juga hubungan dua himpunan. Nah, di hubungan dua himpunan ini kalian akan mengetahui apa itu himpunan saling asing atau saling lepas, himpunan beririsan, himpunan ekuivalen, dan himpunan yang sama. Nah, tetap semangat dan silakan kalian simak video berikut ini. Sekarang kita masih tetap membahas tentang materi himpunan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang operasi himpunan. Nah, di operasi himpunan ini terdapat operasi dua himpunan, yaitu terdiri dari gabungan dan irisan himpunan dan selisih himpunan. Nah, di gabungan dan irisan himpunan ini dipisah, yaitu ada gabungan himpunan dan irisan himpunan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu irisan himpunan. Apa sih irisan himpunan? Nah, irisan dari dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Irisan bisa dibaca dengan dan dilambangkan seperti berikut. Nah, contohnya seperti ini. Terdapat dua himpunan, yaitu yang pertama himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan himpunan B yang beranggotakan A, I, U, E, O. Nah, ada dua anggota himpunan yang sama-sama terletak pada himpunan A dan himpunan B, yaitu A dan E. Nah, anggota A dan E ini terdapat pada himpunan A dan himpunan B. Sehingga irisan dari himpunan A dan B adalah A dan E. Maka dapat dituliskan seperti ini. A irisan B yaitu A dan E. Selanjutnya, yaitu misal kita memiliki himpunan A yang terdiri dari 2, 4, 5, 8, 9, dan himpunan B yang anggotanya 1, 3, 6, 7, 9, dan 4. Nah, maka A irisan B yaitu 4 dan 9. Mengapa? Karena 4 dan 9 ini terdapat pada himpunan A dan himpunan B, yaitu himpunan A memiliki anggota 4 dan 9, sedangkan himpunan B memiliki anggota 9 dan 4. Maka A irisan B yaitu 4 dan 9. Contoh soal kedua yaitu diketahui himpunan yaitu S, X demikian hingga X kurang dari sama dengan 9 dengan X bilangan cacah. Himpunan A, X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 6 dengan X bilangan asli. Dan himpunan B yaitu X demikian hingga X kurang dari 12 X bilangan prima. Maka tentukan A irisan B dan bagaimana gambar diagram Venn yang memenuhi.
Mari kita jabarkan satu persatu. Untuk himpunan S, yaitu semesta, yang terdiri dari X demikian hingga X kurang dari sama dengan 11, dengan X bilangan cacah, yaitu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 11. Sedangkan untuk himpunan A, yaitu X demikian hingga X kurang dari sama dengan 6, dengan X bilangan asli. Anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk himpunan B, yaitu X demikian hingga X kurang dari 12 dengan X bilangan prima. Anggotanya terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka yang ditanyakan yaitu A irisan B. A irisan B yaitu X demikian hingga X elemen A dan X elemen B. Maka anggota himpunan A irisan B adalah anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jadi, A irisan B yaitu yang keduanya memiliki anggota yang sama, yaitu ada 2, 3, dan 5. Di B juga ada 2, 3, dan 5. Sehingga A irisan B yaitu 2, 3, 5. Bagaimana bentuk diagram Venn A irisan B? Maka dapat digambarkan seperti ini. Lingkaran yang pertama ini yaitu himpunan A. Sedangkan lingkaran yang sebelah kanan ini untuk himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk himpunan B yaitu 2, 2, 3, 5, 7, 11, maka A irisan B dapat digambarkan di tengah-tengahnya sini. Ini menandakan bahwa 2, 3, 5 yaitu berada di himpunan A dan himpunan B. Untuk himpunan semestanya yaitu 0, 8, 9, 10. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya yaitu diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 dan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan B 2, 4, 5, 8, 9. Himpunan C 1, 3, 6, 7, 9, 4. Berdasarkan data di atas, sebutkan A irisan B, lalu A irisan B irisan C. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, A irisan B. Anggota A yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk anggota B, himpunan B yaitu 2, 4, 5, 8, 9. Maka A irisan B, mana saja anggota yang dimiliki pada himpunan A dan himpunan B yang sama. Yaitu ada 2, lalu ada 4, ada 5. Maka A irisan B yaitu 2, 4, 5. Selanjutnya untuk poin B, ditanyakan yaitu A irisan B irisan C. Kita tuliskan satu persatu dulu. Anggota A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan anggota B yaitu 2,
4, 6. Anggota himpunan B yaitu 2, 4, 5, 8, dan 9. Untuk anggota C, himpunan C yaitu 1, 3, 6, 7, 9, dan 4. Maka A irisan B irisan C yaitu 4. Mengapa? Karena 4 ini dimiliki oleh himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Yaitu maksudnya angka 4 ini ada di himpunan A, B, C sekaligus. Selanjutnya yaitu gabungan himpunan. Apa sih gabungan himpunan? Nah, gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Simbol untuk menyatakan gabungan himpunan adalah notasi U atau kita bisa sebut union. Bisa dibaca dengan gabungan. Contohnya seperti ini. Terdapat dua buah himpunan A dan B dengan anggota A yaitu A, B, C, D, E, dan anggota himpunan B yaitu A, I, U, E, O. Ada dua anggota himpunan yang sama-sama terletak pada himpunan A dan B, yaitu A dan E. Di himpunan A terdapat anggota A, di himpunan B juga terdapat anggota A. Nah, di himpunan A juga ada ada anggota E. Di himpunan B juga ada anggota E. Maka, jika dari kedua himpunan ini memiliki anggota yang sama, cukup dituliskan satu saja. Maka A gabungan B yaitu A, B, C, D, E, I, U, O. Untuk anggota A dan E cukup dituliskan satu kali saja. Nah, di sini ada perlu kalian ketahui jika terdapat anggota himpunan yang sama di kedua himpunan, maka cukup menuliskan sekali anggota himpunan yang sama. Selanjutnya, contoh soal untuk gabungan himpunan. Diketahui himpunan semesta yaitu X demikian hingga X kurang dari sama dengan 11, X bilangan cacah. Dan himpunan A, X demikian hingga X kurang dari sama dengan 6 dengan X bilangan asli. Dan himpunan B yaitu X demikian hingga X kurang dari 12 dengan X bilangan prima. Maka tentukan A gabungan B dan gambar diagram Venn yang memenuhi. Nah, kita jabarkan satu persatu. Untuk himpunan semesta X demikian hingga X kurang dari 11 dengan X bilangan cacah yaitu 0 sampai 11. Untuk himpunan A yaitu X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 6 dengan X bilangan asli yaitu anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk himpunan B yaitu X demikian hingga X kurang dari 12 X bilangan prima. Anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka A gabungan B yaitu X demikian hingga X elemen A atau X elemen B. Jadi, anggota himpunan A gabungan B adalah anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Maka A gabungan B yaitu kita tuliskan dulu anggota A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk anggota himpunan B yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Maka A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 11. Pada himpunan
A dan B ini memiliki anggota yang sama, yaitu 2, 3, dan 5. Maka pada gabungan ini cukup dituliskan satu kali saja. Gambar diagram Venn untuk A gabungan B. Perhatikan gambar berikut. Di sini dituliskan himpunan semestanya. Nah, di sini yang sebelah kiri ini himpunan A, untuk sini himpunan B. Maka anggota A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk himpunan B, 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka A gabungan B yaitu yang diarsir ini semua. Ini ikut. Yang berwarna pink ini termasuk A gabungan B. Untuk himpunan semestanya, yaitu yang bukan di anggota A dan bukan di anggota B. Ya, ada 0, 8, 9, dan 10. Untuk bedanya dengan irisan himpunan itu tadi kan yang diarsir itu kan yang bagian tengah aja. Kalau yang gabungan himpunan, ini yang diarsir, yaitu anggota himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang selisih himpunan. Selisih atau komplement relatif Q terhadap P adalah himpunan semua anggota himpunan P yang bukan anggota himpunan Q. Nah, selisih himpunan Q dari P dilambangkan dengan P min Q. Dibaca P kurang Q. Notasi himpunannya P kurang Q sama dengan X elemen X. Notasi himpunan yaitu P dikurang Q X demikian hingga X elemen P atau X bukan elemen Q. Contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, diketahui dua buah himpunan, yaitu yang pertama himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E. Untuk himpunan B, A, I, U, E, O. Maka selisih dua himpunan dari A kurang B yaitu B, C, D. Mengapa? A kurang B yaitu himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, yaitu B, C, D. B, C, D ini kan tidak ada di himpunan B. Nah, selanjutnya B kurang A, yaitu himpunan semua anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A, yaitu ada I, U, dan O. Contoh kedua, diketahui dua buah himpunan, yaitu A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11. Maka selisih dua himpunan dari A kurang B yaitu 1 dan 4. Mengapa? Karena 1 dan 4 ini tidak ada di himpunan B. Untuk B kurang A yaitu 7, 11. Karena 7 dan 11 ini tidak ada di himpunan A. Nah, untuk diagram Venn-nya, perhatikan daerah diarsir pada diagram Venn dan hasil selisih dua himpunan. Yang pertama, terdapat himpunan semesta.
dan himpunan P. Ini himpunan P. Nah, terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan himpunan semesta ini terdiri dari 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka untuk diagram Venn yang pertama ini, yaitu S kurang P. Mengapa? Karena himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan P, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Untuk diagram Venn yang kedua, terdapat himpunan ini himpunan P, yang ini himpunan Q. Himpunan P terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Untuk himpunan Q terdiri dari 4, 5, 6, 7, dan 8. Sisanya yaitu himpunan semesta yang terdiri dari 9 dan 10. Maka untuk diagram Venn yang kedua ini bisa kita sebut bahwa P kurang Q, yaitu himpunan semua anggota himpunan P yang bukan anggota himpunan Q. Terdiri dari 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sifat operasi himpunan. Di sini ada sifat idempoten, sifat identitas, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Yang pertama yaitu sifat idempoten. Coba kalian perhatikan permasalahan berikut, yaitu Rani mempunyai warna merah, kuning, dan hijau. Misalkan himpunan semua warna, kesukaan Rani adalah A. Lalu yang ditanyakan, bagaimana jika himpunan warna kesukaan Rani digabung dengan himpunan warna kesukaannya sendiri? Dan yang kedua, bagaimana jika himpunan warna kesukaan Rani diiris dengan himpunan warna kesukaannya sendiri? Kita bahas yang pertama, yaitu kita tuliskan bahwa A anggotanya merah, kuning, hijau. Yang pertama tadi, bagaimana jika kesukaan warna dari Rani itu gabungan dengan kesukaannya sendiri? Maka himpunan A ini kan terdiri dari merah, kuning, hijau, dan digabungkan dengan merah, kuning, hijau. Nah, ini sama-sama kesukaan Rani. Maka hasilnya yaitu jika digabungkan, yaitu himpunan A itu sendiri. Sebab anggotanya itu sama. Lalu yang kedua, yaitu A irisan A. A sendiri terdiri dari merah, kuning, hijau. Dan diiris dengan himpunan A itu sendiri, yaitu merah, kuning, hijau. Maka hasilnya himpunan A itu sendiri. Nah, dari jawaban tersebut dapat kita simpulkan seperti ini. Untuk sebarang himpunan A, berlaku A gabungan A sama dengan A. Yang kedua, himpunan A, irisan himpunan A sama dengan A. Nah, sifat ini disebut dengan sifat idempoten, yaitu hasilnya himpunan itu sendiri. Yang kedua, yaitu sifat identitas. Perhatikan permasalahan berikut.
Andi dan Mira adalah saudara kandung. Andi senang memelihara ayam, bebek, kucing, sedangkan Mira tidak suka memelihara binatang apapun. Maka yang ditanyakan yaitu, jika binatang peliharaan yang disenangi Andi dan Mira merupakan himpunan, tentukanlah anggota kedua himpunan tersebut. Lalu yang kedua, jika binatang peliharaan yang disenangi Andi digabung dengan binatang peliharaan yang disenangi Mira, apa kesimpulannya? Lalu, pertanyaan yang ketiga, binatang peliharaan apa yang sama-sama disukai Andi dan Mira? Nah, di sini kita dapat memisalkan. Untuk himpunan A, kita misalkan bahwa himpunan A itu himpunan binatang peliharaan yang disenangi oleh Andi. Sedangkan himpunan B adalah himpunan binatang peliharaan yang disenangi oleh Mira. Kita jawab, untuk yang poin pertama, tadi kan jika binatang peliharaan yang disenangi Andi dan Mira merupakan himpunan, tentukanlah anggota kedua himpunan tersebut. Maka himpunan A anggotanya yaitu ayam, bebek, kucing. Untuk himpunan B yaitu himpunan kosong. Karena Mira tidak suka memelihara binatang apapun, maka kita dapat tuliskan himpunan kosong seperti ini ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jika binatang peliharaan yang disenangi Andi digabung dengan binatang peliharaan yang disenangi Mira, apa kesimpulannya? Nah, binatang yang disenangi Andi itu kan ada ayam, bebek, dan kucing. Nah, itu digabungkan dengan binatang peliharaan yang disenangi oleh Mira. Nah, Mira di sini tidak suka memelihara binatang apapun, maka digabungkan dengan himpunan kosong, sehingga A gabungan B yaitu ayam, bebek, kucing, yaitu kembali ke himpunan A sendiri, yang anggotanya ayam, bebek, kucing. Untuk pertanyaan yang ketiga, binatang peliharaan apa yang sama-sama disukai Andi dan Mira? Yang sama-sama. Nah, di situ poin untuk nomor 3. Maka yang dicari yaitu A irisan B. Untuk anggota A yaitu ayam, bebek, kucing diiriskan dengan anggota B himpunan kosong. Maka irisan dari A irisan B yaitu himpunan kosong. Karena di sini tidak ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Jadi dapat kita simpulkan untuk sebarang himpunan A berlaku A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Dan yang kedua, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Nah, sifat ini disebut dengan sifat identitas. Selanjutnya, sifat komutatif. Diketahui dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di sini, himpunan semestanya himpunan bilangan asli. Untuk himpunan A, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B yaitu 3, 5, 7, 9. Maka A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Untuk B gabungan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, dapat kita lihat bahwa dari A gabungan B dan B gabungan A ini anggotanya sama ya. Jadi,
dapat kita simpulkan bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nah, sekarang kita cari A irisan B. Mana anggota himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggota sama, yaitu ada 3, ini 3, 5, sama 7. Maka A irisan B yaitu 3, 5, 7. Sedangkan B irisan A yaitu sama 3, 5, dan 7. Maka kita dapat simpulkan bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A. Sedangkan A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, sifat ini dapat kita sebut sifat komutatif. Ada contoh lagi. Diketahui dua buah himpunan yaitu himpunan P dan himpunan Q. Himpunan semestanya himpunan bilangan asli. Sedangkan himpunan P 1, 2, 3, 4, 5. Untuk himpunan Q yaitu 6, 7, 8, dan 9. Maka P gabungan Q yaitu gabungan dari kedua himpunan ini. Dapat kita tuliskan anggota dari T gabungan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan untuk Q gabungan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita cari dulu yang P irisan Q. Mana anggota yang sama-sama dimiliki pada himpunan P dan himpunan Q. Nah, di sini tidak ada anggota yang sama yang dimiliki oleh himpunan P dan Q sekaligus. Maka dapat kita tuliskan P irisan Q yaitu himpunan kosong. Dan Q irisan P juga sama himpunan kosong. Maka dapat kita simpulkan bahwa P gabungan Q sama dengan Q gabungan P. Sedangkan P irisan Q sama dengan Q irisan P. Nah, kedua sifat ini kita sebut dengan sifat komutatif. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Contohnya, diketahui himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 3, 5, 7. Himpunan C 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita cari dulu A gabungan B, yaitu kita gabung kedua himpunan ini, himpunan A dan himpunan B, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Lalu kita cari B gabungan C. Kita gabungkan dari himpunan B dan himpunan C, yaitu 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu kita coba gabung ketiga himpunan tersebut. Ini ada A gabungan B, lalu digabungkan dengan himpunan C. Kita tuliskan dulu. Di sini kan tadi udah kita cari. Yang A gabungan B itu ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, ini digabungkan dengan anggota himpunan C. Ini. Kita tulis 5, 6, 7, 8, 9. Maka dari anggota-anggota ini kita gabungkan. Hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita cari A gabungan B gabungan C. Kita tuliskan dulu anggota A. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Digabungkan dengan B
B gabungan C yang sudah kita cari, yaitu ini. Terdiri dari 3, 5, 6, 7, 8, 9. Maka gabungan dari A gabungan B gabungan C, maka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sekarang irisan. Nah, irisan A irisan B, yaitu 3 dan 5. Yang memiliki anggota himpunan anggota yang sama pada himpunan A dan himpunan B, yaitu ada 3 ini, sama 5. Maka A irisan B yaitu 5. Sekarang kita cari B irisan C. Nah, anggota yang sama pada himpunan B dan C ada 5. Ini 5 sama 7. Maka B irisan C yaitu 5, 7. Sekarang A irisan B diiriskan dengan C. Kita tuliskan A irisan B, ini kan ini, 3, 5. Diiriskan dengan anggota himpunan C, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Maka anggota yang sama, yaitu ada 5. Nah, 5 saja ya. Nah, sekarang untuk A irisan, B irisan C. Nah, kita tadi kan sudah cari yang ini, B irisan C. Kita tuliskan dulu anggota dari himpunan A, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini diiriskan dengan B irisan C, yang kita udah cari di atas, yaitu 5 dan 7. Maka anggota yang sama, yaitu 5. Ini ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, ternyata A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Yang ini yang pertama kita cari tadi. Nah, untuk irisan, A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Nah, sifat ini dapat kita sebut dengan sifat asosiatif. Ini tanda kurungnya itu di depan. Nah, ini tanda kurungnya di belakang. Ini juga. Ya. Sifat distributif. Diketahui himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4. Himpunan Q 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di himpunan R 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita cari P gabungan Q irisan R. Kita tuliskan himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4. Digabungkan dengan Q irisan R. Q irisan R yaitu ada 7, lalu ada 8, lalu ada 9, dan ada 10. Nah, maka P gabungan Q irisan R yaitu 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Setelah itu, P gabungan Q diiriskan dengan P gabungan R. Kita P gabungan Q ini kita tuliskan terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Diiriskan dengan P gabungan R, yaitu 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka anggota yang sama dari P gabungan Q diiriskan dengan P gabungan R, yaitu 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, P irisan Q gabungan R. Nah, kita tulis dulu anggota dari P 1, 2, 3, 4. Diiriskan dengan Q gabungan R. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka hasilnya yaitu 4.
yang mempunyai anggota yang sama dari P irisan gabungan Q dan R yaitu 4. Setelah itu P irisan Q digabungkan dengan P irisan R. P irisan Q yang sama yaitu ada 4 ini ya. Nah, kita tuliskan 4. Digabungkan dengan P irisan R. Nah, anggota yang sama dari himpunan P dan R yaitu tidak ada. Kita tuliskan himpunan kosong. Sehingga P gabungan dari himpunan P irisan Q gabungan P irisan R yaitu 4 gabungan himpunan kosong yaitu 4. Ternyata P gabungan Q irisan R dan P gabungan Q diiris sama dengan, saya ulangi, P gabungan Q irisan R sama dengan P gabungan Q diiriskan P gabungan R. Sedangkan untuk P irisan Q gabungan R itu sama dengan P irisan Q gabungan P irisan R. Nah, sifat ini disebut dengan sifat distributif. Selanjutnya, sifat komplement. Nah, di sini yaitu yang pertama A irisan A komplement. Hasilnya yaitu himpunan kosong. Kedua, himpunan A digabungkan dengan himpunan A komplement. Hasilnya himpunan semesta. Lalu yang ketiga, A komplement dikomplement. Hasilnya himpunan A itu sendiri. Dan yang keempat, himpunan kosong komplement. Hasilnya himpunan semesta. Yang kelima, himpunan semesta komplement. Hasilnya himpunan kosong. Nah, kita langsung ke contoh soal. Diketahui himpunan semesta yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan himpunan L yaitu 6, 8, 9, 10, 11. Tentukan L irisan L komplement. Nah, di sini L komplement adalah semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan bagian dari himpunan L. Sehingga L komplement yaitu 2, 3, 4, 7. Karena 2, 3, 4, 7 ini tidak ada di anggota himpunan L. Dengan demikian diperoleh L irisan L komplement, yaitu kita tuliskan dulu anggota dari L yaitu 6, 8, 9, 10, 11. Diiriskan dengan L komplement ini 2, 3, 4, 7. Sehingga L irisan L komplement yaitu himpunan kosong. Mengapa? Karena dari anggota himpunan L dan anggota himpunan L komplement ini tidak memiliki anggota yang sama, sehingga L irisan L komplement yaitu himpunan kosong. Nah, di sini sama seperti sifat yang kedua ini ya. Oh, maaf. Salah. Ini sama dengan yang nomor 1 ini. Karena ini irisan. Kalau yang nomor 2 ini kan gabungan. Nah, selanjutnya, atau dapat dituliskan himpunan kosongnya seperti ini. Kalian boleh pilih salah satu cara menuliskan himpunan kosong. Selanjutnya ada hukum De Morgan dan sifat-sifat lain. Perlu kalian ingat saja, hukum De Morgan itu seperti ini. A gabungan B komplement yaitu sama dengan A komplement irisan B komplement. Sedangkan A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement. Nah, untuk sifat-sifat yang lain, jika A subset B berlaku A irisan B sama dengan A. A gabungan B sama dengan B.
Sedangkan A kurang B sama dengan himpunan kosong. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, berlaku A kurang B sama dengan A, B kurang A sama dengan B, dan yang ketiga, ada hubungan antara banyak anggota irisan dengan gabungan himpunan. Untuk dua himpunan, NA gabungan B sama dengan NA plus NB dikurang NA irisan B. Untuk tiga himpunan, NA gabungan B gabungan C, yaitu NA plus NB plus NC dikurang NA irisan B dikurang NA irisan C dikurang NB irisan C ditambah N A irisan B irisan C. Nah, N di sini yaitu banyaknya anggota. Kalian ingat sifat ini ya, hukum De Morgan dan sifat-sifat yang lain. Selanjutnya yaitu hubungan dua himpunan. Nah, di sini ada himpunan saling asing, himpunan beririsan, himpunan yang sama, dan himpunan ekuivalen. Kita persatu. Yang pertama yaitu himpunan saling asing. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan tidak mempunyai anggota persekutuan. Tidak ada anggota himpunan P yang sekaligus menjadi anggota himpunan Q. Dapat kita tuliskan P irisan Q yaitu himpunan kosong. Nah, himpunan P dan Q saling asing dapat dilambangkan dengan ini. Contohnya, himpunan P terdiri dari 1, 2, 3, dan himpunan Q terdiri dari 4, 5. Himpunan P dan Q ini termasuk himpunan saling asing, karena P irisan Q yaitu tidak ada. Dapat kita tuliskan bahwa P irisan Q sama dengan himpunan kosong, karena tidak memiliki anggota yang sama antara himpunan P dan himpunan Q. Selanjutnya, kedua yaitu ada himpunan beririsan. Himpunan P dan Q beririsan tidak saling asing. Jika di antara kedua himpunan terdapat anggota persekutuan, tapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q dan sebaliknya, masih ada anggota P yang bukan anggota Q. Contohnya, diketahui himpunan P anggotanya 2, 4, 6, 8, 11 dan himpunan Q yaitu 3, 6, 9, 12. Nah, himpunan P dan Q merupakan himpunan beririsan karena memiliki anggota yang sama pada himpunan P dan himpunan Q, yaitu 6 dan 12. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada himpunan yang sama. Nah, himpunan P dan Q dikatakan sama jika semua anggota himpunan P menjadi anggota himpunan Q, dan semua anggota himpunan Q menjadi anggota himpunan P. Nah, contohnya seperti ini. Himpunan P anggotanya S, A, K, U, dan anggota himpunan Q yaitu K, U, A, S. Nah, himpunan P dan himpunan Q ini merupakan himpunan yang sama, karena semua anggota di himpunan P ini juga ada di anggota himpunan Q, begitupun sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan P dan himpunan Q dikatakan ekuivalen jika banyak anggota himpunan P dan Q itu sama. Contohnya diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan Q anggotanya 3, 5, 7, 9, 11. Maka himpunan P dan Q ini merupakan himpunan ekuivalen, karena NP sama dengan NQ, di mana NP di sini anggotanya ada berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk anggota dari himpunan Q ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama banyaknya anggota dari himpunan Q yaitu 5. Oleh sebab itu, kita bisa sebut bahwa himpunan P dan himpunan Q merupakan himpunan ekuivalen.